Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kuliner yang berasal dari hewan ternak seperti ternak unggas adalah telur. Di sini kita akan mengolah telur tersebut sehingga menjadi lebih awet dan menghasilkan cita rasa yang berbeda, yaitu dengan pembuatan telur asin dengan dua metode. Yang pertama, metode perendaman dengan air dan rempah-rempah, dan yang kedua adalah pemeraman dengan abu gosok. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu dan wanita Dinas Pertanian yang saya hormati, kali ini kita akan mempraktekkan pembuatan telur asin. Yang pertama, saya akan sebutkan dulu bahan-bahannya. Ini ada dua metode pembuatan telur asinnya. Yang pertama direndam pakai air, kemudian kita rendam pakai campuran antara garam dan abu gosok. Yang pertama, alat dan bahan yang akan kita perlukan yaitu toples plastik yang bisa ditutup, kemudian bisa dilakban. Besarnya sesuaikan dengan jumlah telurnya. Kemudian bahan utamanya yaitu telur itik ini, telur itik yang sebelumnya sudah diamplas dengan amplas ukuran 280. Jadinya seperti ini. Kemudian untuk yang telur direndam, ini kita pakai bumbu cabai, serai, jahe, kunyit, dan lengkuas. Yang utamanya lagi bahan itu garam. Garam perbandingan garam dengan air 1 berbanding 3. 1 kilo garam 3 kilo atau 3 liter air. Demikian juga dengan abu gosok juga 1 berbanding 3. Garamnya 1 berbanding 3 dengan abu gosok. Kita akan mempraktekkan pembuatan telur asin dengan media perendaman ke air yang asin. Tapi ini kita kasih bonus, kasih bumbu cabai, serai, jahe, kunyit, dan lengkuas. Pertama, sebelumnya ibu-ibu, kita untuk mengetahui kualitas telur itu bagus atau enggak, kita rendam di air dulu selama 2 menit. Kalau selama 2 menit itu dia tidak mengapung, berarti telurnya bagus. Kalau mengapung, itu dibuang aja, nggak bisa dijadikan telur asin. Oke, kita lanjut. Untuk awalnya kita larutkan garam yang 1 berbanding 3 tadi ke air sampai benar-benar larut. Kita aduk ya, kita aduk benar-benar larut. Ini sudah di garamnya 1/2 kilo, berarti airnya 1,5 liter sampai benar-benar larut. Kemudian setelah larut, itu sudah kita anggap larut, kita campurkan bumbu-bumbu yang kita inginkan tadi. Ini opsional ya bumbu-bumbunya. Kalau pengen asinnya aja nggak usah pakai bumbu. Ada yang rasa rendang juga bisa dianggap rendang, bumbu rendang. Setelah larut, kita masukkan telur tadi. Satu persatu, jangan sampai pecah ya telurnya, karena tadi sudah diamplas kan jadi tipis ya, tapi telurnya jangan sampai pecah. Maunya ini airnya penuh, jadi dia benar-benar telurnya benar-benar terendam sempurna.
Kemudian setelah kita larutkan garam tadi, terus kita larutkan ya, jangan sampai tidak larut. Kita tutup dan dilakban. Ini pinggir toplesnya dilakban, kemudian disimpan selama 10 hari, minimal 10 hari, tergantung dengan keinginan kita. Semakin lama merendam semakin awet telurnya. Tujuan plastik ini kita tutup benar-benar kedap udara. Kita lakban seperti ini. Ya, kita yakinkan bahwa ini benar-benar kedap udara. Kemudian kita simpan selama 10 hari tadi di tempat yang tidak terkena cahaya matahari. Ya, ibu-ibu yang saya hormati, ini kita mempraktekkan untuk perendaman yang memakai abu gosok. Ini abu gosoknya. Untuk 10 telur tadi diperkira kira-kira setengah kilo garam dan 1,5 kilo abu gosok. Kita rendam di sini telurnya dan benar-benar telurnya benar-benar terbalut dengan abu gosok dan garamnya. Posisi telur nggak jadi masalah, mau tegak, miring ataupun tidur. Namun kita pastikan abu gosoknya menutupi semua celah-celah telurnya. Jangan sampai telurnya tidak tertutupi. Bisa dibuat dengan 2 lapis seperti ini. Ini abu gosok dan garamnya tadi diberi sedikit air ya, biar agak basah. Nanti setelah beberapa hari garamnya juga akan mencair. Jadi adonan abu gosoknya akan lebih basah lagi. Setelah dipastikan bahwa ini agak padat, jangan terlalu padat ya. Kita tutup seperti biasa, seperti yang lainnya, dan kita lakban. Lakban untuk memastikan bahwa peraman kita benar-benar kedap udara. Ya, demikian praktek kita hari ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.